Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali bersua pada kesempatan kali ini bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari-hari yang mulia, hari-hari yang istimewa. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita pada hari-hari ini secara khusus dan setiap hari secara umum. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi, bulan Al-Muharram adalah bulan haram yang terakhir dari 3 bulan haram yang datang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Dan ini adalah momen untuk menutup 3 bulan ini dengan baik, dengan husnul khatimah, dan sebagai bekal untuk bulan-bulan ke depan, karena kita baru akan ketemu lagi dengan bulan mulia di bulan Rajab insyaallah ta'ala. Cukup jauh hadirin, sedangkan kita harus istiqomah di kondisi normal. Maka sekali lagi kita butuh taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita harus memaksimalkan bulan Al-Muharram sebagai opening tahun ini, sebagai pembukaan tahun ini dengan sebaik-baiknya, sebagaimana dijelaskan para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Hadirin Allah muliakan, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di jalan sunnahnya. Masih bersama hadits Abu Isa, masih bersama hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sedang membahas bahwa di antara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kathratus su'al wa kariha lakum qila wa qal wa kathratus su'al wa idha'atal mal. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sedang membahas tentang kathratus su'al atau banyak bertanya atau meminta. Dan kita sudah jelaskan beberapa keterangan para ulama. Apa sih yang dimaksud dengan banyak bertanya dan banyak meminta? Apa yang dimaksud banyak bertanya dan banyak meminta? Dan kita akan lanjutkan keterangan para ulama kita. Di antara yang disampaikan oleh para ulama kita, banyak bertanya yang dimaksud adalah soalul ulama anil masail allati la tanfa'ul muslimin wa innama taftah alaihim abwaban niza' wa tuthiru bainahum maknuna syiqaq. Di antara pertanyaan yang dibenci atau yang di antara makna pertanyaan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bertanya kepada ulama atau ahli ilmu tapi tentang hal-hal yang gak bermanfaat buat umat, yang justru membuka pintu-pintu perselisihan, pintu-pintu persengketaan. Pertanyaan yang apabila dijelaskan itu akan membuat fitnah,
akan membuat permusuhan di antara umat. Dan di sisi lain, di waktu yang sama, umat juga nggak butuh dengan itu. Jadi ini nggak berkaitan dengan tauhid dan syirik. Kita tahu ketika Nabi SAW mengalami perubahan dalam fase kehidupannya, dari yang awalnya kesayangan semua orang, tokoh yang disayangi oleh semua elemen dan semua lapisan masyarakat, menjadi sosok yang paling dibenci oleh penduduk kota Mekah pada saat itu. Kenapa? Karena beliau menyampaikan iman, menyampaikan tauhid, dan menjelaskan tentang bahaya kesyirikan. Artinya apa yang beliau sampaikan di saat beliau menjadi rasul membuat quote and quote masyarakat terbelah. Tetapi itulah inti kehidupan. Itulah inti kehidupan. Kalau orang mau bahagia, dia harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mau bahagia di dunia dan akhirat, dia harus bersih dari kesyirikan. Kalau orang mau hidup tenang, dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dasar dari iman dan ketakwaan adalah tauhid, atau dasar dari ketakwaan adalah tauhid. Karena itulah yang menjadi inti dari ini semua. Makanya Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 62, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang beriman dan bertakwa. Dan iman salah satu unsurnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah core dari kehidupan. Ini adalah inti dari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Harus disampaikan dengan cara yang bijak, dengan cara yang hikmah, sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wasallam menyampaikan hal tersebut. Maka itu bukan yang dimaksud oleh para ulama. Yang dimaksud para ulama tentang banyak bertanya yang dibenci oleh Allah adalah pertanyaan atau hal-hal yang nggak ada manfaatnya juga, gitu. Ada berkaitan dengan fitnah dan seterusnya. Yang kalau dibahas misalnya menimbulkan luka, membuat luka lama itu kembali basah, gitu loh. Kembali pintu fitnah yang sudah tertutup kebuka lagi, gitu loh. Ketersinggungan yang sudah reda muncul lagi. Itu nggak disuruh. Ngapain tanya masalah itu? Anda tahu kan itu hal sensitif, itu berkaitan dengan orang tua dia misalnya. Kenapa Anda angkat masalah itu? Gitu. Anda tahu kan ini kasus tentang anaknya, dan dia sangat sayang sama anaknya. Ngapain Anda tanya di forum tentang itu? Itu hanya buat permusuhan aja antara Anda dengan dia. Dan bukan hanya Anda dengan dia, ada banyak hal, ada banyak pihak. Jadi masalah-masalah yang menimbulkan permusuhan, perpecahan, menimbulkan fitnah, dan nggak ada arti. Bisa jadi masalah-masalah udah selesai, gitu. Kasus sudah ditutup. Tapi seringkali hal-hal yang sudah selesai masih menimbulkan luka di dalam hati banyak orang, masih menimbulkan kekecewaan di dalam hati banyak orang, masih menimbulkan emosi dan amarah dalam hati sebagian orang. Nah, hal kayak gitu nggak usah diangkat, hal itu nggak usah dibuka dan nggak usah ditanyakan, nggak usah ditanyakan. Itu hal yang dibenci untuk diangkat dan ditanyakan. Dan itu kaidah para ulama. Hadirin Allah muliakan. Makanya kan
Masih ingat tidak ucapan dan testimoni dari Abu Hurairah? Abu Hurairah pernah menyampaikan dalam hadis Bukhari, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'a'ain. Aku hafal dan aku menguasai dua data dari Rasulullah SAW, atau dua jenis data dari Nabi SAW. Dua jenis data dari Nabi kita, dari Rasulullah SAW. Dua jenis pembendaharaan dari Rasulullah SAW. Wa amal akhar, atau fa'amma ahaduma fabathattuh. Satu jenis data saya sampaikan dan saya sebarkan untuk umat. Saya sampaikan, saya nggak tahan, saya sampaikan. Apa yang saya dengar saya sampaikan. Apa yang saya dengar saya sampaikan. Apa yang saya dengar saya sampaikan. Adapun satu jenis data yang berikutnya, saya hafal dua jenis data. Yang kedua, wa amal akhar falau bathattuhu quti'a hadzal bul'um. Kalau aku sampaikan, maka nyawa ini melayang, kata beliau. Hadis Bukhari. Nyawa ini melayang. Apa yang dimaksud? Apakah Abu Hurairah takut mati? Enggak. Beliau orang yang pemberani, hadirin. Bukan itu maksudnya. Jadi bukan berarti beliau takut mati, bukan. Lalu apakah maksudnya beliau menyembunyikan ilmu dan tidak menyampaikan seluruhnya kepada umat sehingga beliau khianat? Bukan. Maksud beliau adalah saya mendapatkan dua data dari Nabi SAW. Yang satu, ilmu yang bermanfaat bagi umat. Itu saya sampaikan. Yang kedua adalah hal-hal yang berkaitan dengan fitnah yang gak bermanfaat bagi umat. Dan kalau saya sampaikan, itu bisa ribut orang. Dan Nabi SAW sampaikan ke saya juga bukan untuk disebarkan. Dan itu sangat wajar. Kita tahu kalau misalnya kita dekat dengan seseorang, dan orang itu misalnya orang penting di sebuah wilayah, orang yang punya database besar tentang apa yang terjadi di masyarakat, tokoh mungkin punya pengalaman menjabat dan sebagainya, sehingga beliau tahu rahasia dapur. Lalu karena kita dekat dengan beliau cerita dengan kita, tapi bukan untuk disebarkan kepada yang lain. Bukan untuk, kalau disebarkan bisa terjadi konflik horizontal di tengah masyarakat. Jadi itu real. Atau kalau nggak usah ribet-ribet skala itu, skala simpel aja, misalnya di skala perusahaan, di skala sekolah dan seterusnya, kita dekat dengan orang terpenting di perusahaan tersebut, atau ketua yayasan di sekolah, atau ini, terus saya cerita ini kondisinya begini loh. Tapi ini untuk kamu aja ya, bukan untuk disebarkan. Karena kalau disebarkan jadi geger semuanya, dan ada manfaatnya juga. Semua orang lapangan, semua orang yang tahu kehidupan itu ngerti bahwa memang ada data seperti itu, dan itu bukan untuk disampaikan ke yang lain. Justru kalau disampaikan itu menimbulkan fitnah. Bisa dipahami, hadirin? Jadi sekali lagi itu yang dimaksud Abu Hurairah. Bukan beliau takut mati, atau bukan karena beliau nggak amanat. Nggak, ada dua sisi, ada dua jenis data seperti itu. Yang satu bermanfaat, yang satu kurang bermanfaat kalau disebarkan. Tapi mungkin bermanfaat buat Abu Hurairah untuk 1-2 orang yang dipercaya, sehingga bisa mendapatkan pengalaman yang dia nggak akan dapatkan
kalau dia nggak disampaikan, untuk apa? Untuk bekal dia, karena dia akan jadi tokoh. Kita tahu Abu Hurairah adalah salah satu tokoh besar yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Tapi bukan untuk disampaikan. Jadi bisa jadi ada beberapa hal yang bermanfaat untuk satu dua orang, tapi kalau disebarkan atau ditanyakan lalu dijawab, maka itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak produktif di tengah-tengah umat atau di tengah-tengah umum. Itu boy. Itu tidak boleh disampaikan dan tidak boleh ditanya dan dipancing-pancing untuk diangkat. Jelas ini hadirin. Dan itulah diantara makna pertanyaan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan ini menunjukkan betapa dalamnya agama kita dan betapa dalamnya para ulama membahas, dan sangat luar biasa hadirin sekalian, sampai hal seperti ini dibahas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibahas oleh Nabi SAW, dibahas oleh para ulama. Bagaimana tatanan kehidupan baik pribadi dan sosial itu benar-benar didudukkan di dalam agama kita. Didudukkan. Orang tuh nggak bisa ngasal. Bukan, ini kan fakta, kita harus tanya dong. Ini fakta, kita harus sampaikan dong. Oh enggak. Anda nggak tahu kehidupan kalau demikian. Nggak semua hal itu bermanfaat, walaupun itu fakta. Dan tidak semua hal itu disampaikan, walaupun itu fakta. Itu hal yang perlu dicamkan bersama-sama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, si simpel gini loh hadirin. Kita punya teman, dia punya cacat dalam tubuhnya. Lalu kita sampaikan, dia tuh punya cacat ini A, B, C, D, E loh dalam tubuhnya. Pertanyaan, itu fakta atau bukan? Fakta. Tapi apakah kita sampaikan? Ya enggak lah. Gitu. Kita punya kaidah menutupi aib saudara kita. Semua fakta disampaikan. Dan begitu juga dengan hal yang bisa membuat ribut, fitnah dan seterusnya. Tutup. Bukan disampaikan demikian. Ini yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum Muhammad. Dan seharusnya ini bukan hanya membuat kita mengerti, tapi harus membuat kita tambah beriman. Karena ini menunjukkan bahwa agama kita sempurna hadirin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Sampai hal seperti ini dibahas, dan ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita secara mikro dan makro. Gitu. Dan ini yang dibahas dibahas dalam ilmu komunikasi dan seterusnya dengan bahasa modern. Nabi kita sudah bahas ini 15 abad yang lalu, dan para ulama sudah menekankan masalah ini 15 abad yang lalu sampai hari ini. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Wallahu ta'ala bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.